Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Salam damai sejahtera kepada saudara sekalian, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri semua. Pujian berbalasan terambil dalam Wahyu 5 ayat 9 sampai 11. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jemaat, bersama-sama. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Amin. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau ya Allah Bapa di surga, Bapa kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami. Di pagi hari yang sejuk ini kami boleh diberi kesempatan lagi untuk ada di dalam keluarga kami masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana kasih setia Tuhan bagi kami senantiasa kami rasakan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami juga bersyukur untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan bagi kami yang terus melimpah atas kehidupan kami. Ya Tuhan, pagi hari ini kami hendak beribadah kepadamu. Kami mohon Tuhan menyertai menolong kami dalam ibadah ini. Pimpinlah setiap kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni atas setiap salah dan dosa kami, atas semua pelanggaran kami. Suci kuduskan, tahirkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan beranugerah untuk kami boleh menikmati lawatan Tuhan bagi kami, baik melalui puji-pujian kami, terlebih firman yang disampaikan bagi kami. Pimpin dan urapi setiap kami ya Tuhan. Terpujilah namamu. Peralatan yang kami gunakan Tuhan juga berkati. Kiranya kami boleh mengikuti ibadah dengan baik pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih tetap berdiri. Kita akan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Karena itu hendaklah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat, damai di hati, shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya, kita semua percaya, kita telah menerima kebaikan dan berkat Tuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang sudah menerima kebaikan Tuhan, boleh katakan amin? Amin, haleluya. Sampai sekarang kita boleh ada semua bukti kasih setia Tuhan kepada kita semua. Saat kita jatuh, Dia tidak membiarkan kita sampai tergeletak. Tangannya yang kuat menopang dan menjaga kita senantiasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan pada pagi hari ini, mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Biarlah Tuhan boleh menikmati setiap puji-pujian yang kita naikkan, karena kita telah menikmati kebaikan daripada Dia setiap hari. Kita mau dengan sungguh-sungguh, saya dan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mengangkat lagu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah setiap orang yang percaya supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan.
kembali. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Evangelis Paulian Sinaga. Mari Bapak Ibu kita mau dengan segenap hati mendengarkan firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan yang dahsyat akan menerangi setiap kehidupan saya dan kita semua. Kita mengangkat puji yang mengatakan Tuhan rindu masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Biarlah kita mulai menanti janji setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhanku,
Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara-saudara, adik-adik yang berbahagia, yang sedang berada di rumah, untuk kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang, Allah yang sudah menjaga, melindungi, membimbing, mencukupkan segala kebutuhan jasmani kami. Dan pada pagi hari ini Engkau akan kembali lagi mengenyangkan kami dengan kebutuhan rohani kami, yaitu sabda firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Bapa di surga, kami mohon Engkau membimbing penyampaian firman dari awal hingga selesainya nanti. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan ajaib, Roh Kudus bekerja dengan kuat, membimbing kami, menerangi kami, dan memberikan pengertian, maksud dan kehendak yang Engkau mau kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami juga menyadari keberdosaan kami yang membuat kami tidak layak. Sebelum kami belajar lebih dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, kami mohon ampunilah dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami Tuhan. Berkatilah kami dengan firman pada pagi hari ini. Dari awal hingga selesai penyampaian firman, biar nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Tolonglah hamba yang akan menyampaikan, dan tolonglah kami semua yang mendengar, menyimak, dan melakukan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang punya firman, kami bersyukur, kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius, pasal yang keempat, ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Injil Matius, pasal yang keempat, ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Kalau kita sudah mempersiapkannya, saya mengundang saya berdiri. Dengan hati gembira, kita bersuara membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Sudah siap semua? 2, 3. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Yesus pun pergi berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Amin. Silakan duduk kembali. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan sabdanya tepat seperti yang Bapa kehendaki. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di 2 perikop ini kita akan belajar 5 hal
bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, dan Yesus mengajar menyembuhkan orang-orang pada saat itu. Kita akan belajar apa yang Yesus kerjakan. Dan kita pun akan meniru, melakukan juga apa yang Yesus kerjakan pada saat itu. Dan bagaimana kita meresponinya sesuai dengan tuntunan firman Tuhan yang akan kita gali bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini ditulis terjadi di sekitar Danau Galilea. Ayat 18 sangat jelas di sana dikatakan, dan Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea. Ayat 23 pun, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Galilea adalah tempat di mana Yesus memulai seluruh rangkaian pelayanannya dalam menjangkau orang-orang yang berdosa, dalam menjangkau orang-orang yang menuju kepada kebinasaan, hendak direbut dari keberdosaan dan dibawa kepada kemuliaan, damai sejahtera bersama Bapa Sorgawi. Bagian yang pertama kita lihat di ayat 18, ia melihat. Yesus melihat. Apa yang Yesus lihat, saudara yang dikasihi Tuhan? Yesus melihat Simon yang disebut Petrus dan Andreas. Yesus melihat Yakobus dan Yohanes, ayat 21. Keempat pribadi ini, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan orang-orang yang sedang menganggur. Justru mereka adalah orang-orang yang sedang bekerja. Yesus melihat keempat orang ini untuk dilibatkan menjadi rekan sekerjanya. Saya mengajak kita untuk merenungkan satu pujian demikian. Fill my eyes, oh my God, with the vision of the cross. Fill my heart with love of Jesus the Nazarene. Fill my heart with thy praise. Let me sing through endless day. Take my will. Let my life be wholly thine. Tuhan, penuhi penglihatanku, mataku dengan visi salib Kristus orang Nazaret. Itu, saudara, yang Yesus lihat, dan ia mau kita pun melihat visi Allah yang ia kerjakan menjadi misi Allah bagi dunia ini karena kasih-Nya yang besar. Lagu selanjutnya, syair berkata kira-kira demikian. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Bait yang kedua, berikanku mata untuk melihat. Seperti hanya Tuhan melihat, mari kita juga memohon, Tuhan beri aku mata untuk melihat bagaimana Engkau melihat dunia ini. Secara konteks jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau ini terjadi di Galilea, kita melihat diri kita di Gereja Kristen Alkitab Indonesia Jemaat Ciputat. Tuhan melihat saya dan saudara dan hendak melibatkan kita di dalam proyek besarnya, memenangkan Ciputat bagi kemuliaannya. Dan bagian yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-19,
Ia berkata kepada Petrus dan Andreas, "Mari, ikutlah aku." Ia juga menyatakannya di ayat 21 kepada Yakobus dan Yohanes, "Mari, ikutlah aku." Bagian yang kedua, setelah Yesus melihat, Yesus mengajak, Yesus melibatkan keempat orang yang sedang bekerja ini untuk masuk di dalam kesibukannya Tuhan, untuk terlibat di dalam proyek besarnya Tuhan, menjadi rekan sekerjanya, menjadi berkat bagi dunia ini, menyampaikan kebenaran, menghadirkan pemulihan bagi dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya ada satu dari dua alternatif jawaban. Kita berkata ya, segera mengikut Yesus, menjadi pelayannya yang setia, menjadi pekerjanya yang tekun, atau berkata tidak untuk selama-lamanya. Apa respon dari keempat orang ini? Yang mereka lakukan adalah ayat 20. Lalu mereka pun, Petrus dan Andreas, segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia, dan mengikut Yesus. Bagaimana respon Yakobus dan Yohanes? Ayat 22. Dan mereka segera meninggalkan perahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terlibat di dalam kegerakan pelayanan Tuhan bagi dunia ini. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi rekan sekerjanya di dalam profesi, pekerjaan, aktivitas kita masing-masing. Sebagai karyawan, karyawan yang Kristiani. Sebagai pegawai, pegawai yang Kristiani. Sebagai ibu rumah tangga yang Kristiani. Sebagai pemuda, remaja yang sedang sekolah, yang kuliah, menjadi pemuda, remaja yang Kristiani. Siapapun kita, tidak ada yang menganggur di dalam kesempatan Tuhan melibatkan kita menjadi rekan sekerjanya. Pada pagi hari ini pun saya mendorong kita untuk merespon, baik Tuhan, aku akan mengikut Engkau. Seperti halnya di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama, Rasul Paulus berkata demikian. 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama, "Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Follow me, like I follow Jesus." Marilah kita menjadi pengikut Kristus yang setia, yang takut akan Tuhan, yang penuh hormat akan Tuhan. Ia Raja di atas segala raja, yang memanggil kita untuk menjadi rekan sekerjanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat pelajaran kita pada pagi hari ini, bagian yang ketiga. Di dalam kesempatan Yesus berkeliling di seluruh Galilea, apa yang ia lakukan? Dia tidak hanya melihat-lihat, tapi melihat dengan tujuan yang pasti, tujuan yang jelas, mencari orang-orang yang dilibatkan. Dan orang-orang yang dilibatkan itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ia mengajak untuk melakukan, menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh berdedikasi, bertanggung jawab. Setelah dilibatkan, saudara dikasihi Tuhan, ia memberikan tuntunan, memberikan bimbingan hal-hal yang harus dikerjakan. Itu bagian yang ketiga. Ia
mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Ia mengajar apa yang diajarkan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Yang diajarkan Yesus adalah firman Tuhan, sabda Tuhan. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus ajarkan di dalam rumah-rumah ibadat. Puji Tuhan, Gereja Kristen Alkitab Indonesia, di sana ada para penyampai-penyampai firman, para pengajar-pengajar. Mari kita berdoa kepada Tuhan, mohon agar saudara-saudara kita itu dituntun, dipenuhi, diperlengkapi oleh Allah Sang Empunya Firman di dalam mengajar, bahwa mereka mengajarkan kehendak Tuhan di dalam konsumsi kita. Konsumsi kita lansia, kaum wanita, kaum pria, youth, atau juga sekolah minggu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terlampau besar pengertiannya. Namun dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kita minta agar dimampukan dapat menyerapnya, memahaminya di dalam konteks pemahaman kita masing-masing. Firman Tuhan yang menuntun kita di jalan yang gelap. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Kita berjalan di dunia ini dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita, suluh, penerang, sehingga kita bisa berjalan mencapai kepada tujuan. Puji Tuhan. Bagaimana sikap kita sewaktu diajar di dalam kegiatan ibadah yang diselenggarakan oleh gereja? Di tempat lain, dia berkata, kami setia mengikuti ibadah yang diselenggarakan oleh gereja. Oh, bagus. Apakah Anda melakukannya bersama dengan keluarga? Oh, suami saya mengerjakan di tempat lain, anak-anak melakukan kegiatan lain, saya setia. Dia setia seorang diri mengikuti ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sewaktu ada pengajaran di dalam setiap kesempatan ibadah, libatkan seluruh anggota keluarga untuk bersama-sama diajar oleh Tuhan. Dan pada saat kita diajar oleh Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita di tempat lain? Ada yang masih menggunakan daster, ada yang sambil masak, ada yang sambil melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga, ada yang mengikuti ibadah sambil lalang. Jadi karena kita ibadah online, gerejanya pun melakukan ibadah online, dia melakukannya, nggak ada yang lihat. Ya, pakaiannya pakaian biasa, pakaian rumahan. Dia melakukan kegiatan-kegiatan sambil ibadah ya ibadah gitu. Saudara Tuhan Yesus, tidak boleh demikian. Pada saat ibadah ada ajaran firman, dan di sana Allah pun hadir. Mari kita memiliki sikap yang penuh hormat. Mari kita memiliki sikap yang penuh disiplin. Sebelum kita mengikuti ibadah, kita mempersiapkan diri. Sepanjang berjalannya ibadah, kita lakukan dengan hikmat dan penyerahan total kepada Dia. Karena Allah hadir di dalam pengajaran yang Ia sampaikan di dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang bisa saja
kondisi fisik kita tidak mendukung, menjadi penghalang untuk kita fokus sewaktu diajar oleh firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Kita memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, tolonglah aku agar bisa fokus. Tuhan, bimbinglah aku untuk bisa mengerti apa yang Engkau ajarkan. Sehingga apa yang diajarkan itu, saudara dikasih Tuhan, tidak masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Mari kita datang kepada Tuhan seumpama anak-anak yang datang kepada Yesus dengan hati yang tulus, hati yang terbuka. Kita pun datang kepada Tuhan untuk diajar dengan membuka hati, membuka pengertian, membuka hidup kita untuk diajar oleh Tuhan. Tuhan Yesus hendak mengajar kita bagaimana perilaku pekerja Kristus di dunia ini. Bagaimana kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini. Segala kondisi bisa terjadi, namun pada saat Tuhan mengajar, pada saat firman disampaikan, mari kita mendisiplinkan diri, karena di sana ada suara Tuhan yang sedang mengajar. Bagian yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan, dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Injil adalah berita kemenangan, berita sukacita. Di dalam Roma pasal yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-16 dan 17, Rasul Paulus menuliskan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dan memimpin kita di dalam iman yang sejati. Alkitab, berita firman Tuhan, di dalamnya ada berita keselamatan yang Allah sediakan bagi saya dan saudara, bagi dunia ini, menuntun kita di dalam iman. Iman yang terus tumbuh, iman yang terus dewasa, iman yang mampu melampaui segala tantangan, iman yang mendorong kita untuk terus berjuang dan setia menjadi pemenang yang sejati. Haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kita pun diperhadapkan dengan satu tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Seperti halnya yang tertulis di dalam amanat agung, saudara yang dikasihi Tuhan. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Kita harus mengerjakan amanat agung, panggilan misi Tuhan, menjadi pewarta-pewarta kebenaran yang membawa dunia ini kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dan yang kelima, ini yang kelima sangat menarik, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan
di antara bangsa itu. Bagian yang kelima, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak hanya melihat, tidak berhenti melibatkan, tidak berhenti kepada mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Namun juga Yesus melakukan satu kegiatan yang berdampak bagi dunia, bagi orang-orang saat itu yang penuh dengan sakit dan kelemahan. Kita pun dipanggil, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menghadirkan kesejahteraan bagi dunia ini. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ia menghendaki agar kita menjadi pelaku firman, menjadi penyalur berkat Tuhan, menjadi berkat bagi dunia ini, dimanapun kita berada. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Kita bersama-sama melihat betapa bangsa kita Indonesia mempercayakan jabatan-jabatan strategis kepada anak-anak Tuhan. Kita terus berdoa agar semakin banyak anak-anak Tuhan yang menjadi inspirasi bagi Indonesia, yang menjadi penentu kebijakan penting strategis bagi Indonesia. Terlebih, saudara dikasih Tuhan, di depan kita ada kaum muda, ada anak-anak sekolah minggu, tiang gereja. Kita berdoa agar Tuhan merestorasi hidup mereka, mempersiapkan mereka menjadi berkat bagi bangsa ini. Kita berdoa bagi anak-anak sekolah minggu, di mana mereka sangat tidak siap untuk belajar secara online seperti saat ini. Mereka sangat tidak siap untuk dibatasi interaksinya dengan orang lain dan lingkungan. Mereka tidak siap dengan kondisi sebagai dampak pandemi COVID-19. Namun kita sebagai orang tua, kita sebagai orang yang dewasa, mari kita melihat ternyata ini adalah cara Tuhan agar kita, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kembali menomorsatukan rumah tangga melalui rumah tangga Kristiani yang harmonis, melalui rumah tangga Kristiani di mana ada orang tua, ada anak-anak yang berdoa, yang beribadah, yang bersyukur, yang melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian bersama. Pada satu saat mereka keluar dari rumah dan berdampak bagi dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita meresponi kelima hal yang Tuhan sudah bukakan pada malam hari ini? Saya mendorong kita untuk ambil kesempatan berdoa secara pribadi kepada Bapa. Katakan, penuhi mataku dengan visi yang daripadamu, dengan kehendakmu. Ubah hatiku, ubah hidupku, to be follow Jesus for everything. Untuk menjadi pengikut Kristus di dalam segala sesuatu. Pengikut Kristus yang setia dan bertanggung jawab. Tolong aku juga, mampukan aku, perlengkapi aku untuk mengajarkan
kebenaran bagi orang-orang di sekitarku. Bahkan menjadi pelaku-pelaku kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran yang sedang banyak terjadi di sekitar kita. Tolong aku ya Bapa untuk menjadi pemberita Injil, penyampai kabar baik, berita kemenangan yang sudah menyelamatkan aku dan juga akan menyelamatkan orang-orang untuk dibawa sebagai tuaian yang berlimpah bagi Kristus. Dan hal yang kelima, tolonglah aku menjadi berkat dimanapun aku berada. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pelaku firman yang setia pada zaman ini dan berdampak pada zaman ini dan waktu-waktu yang ke depan. Tuhan Yesus dimuliakan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, ya Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih sayang, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca, renungkan pada pagi hari ini. Dan tolonglah kami untuk berespon dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati, seperti halnya Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Jadikan kami penjala manusia, pemenang-pemenang jiwa pada masa sekarang ini, yang menghadirkan pertumbuhan kerohanian di dalam diri kami, menghasilkan pertumbuhan kerohanian bagi jemaat orang-orang di sekitar kami, dan membawa pertumbuhan kuantitas orang-orang yang dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Jadikanlah kami pelaku firman yang setia, dan tolonglah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga hendak menaikkan doa syafaat kami. Kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, Engkau hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kami, menjaga, memelihara, memberikan keamanan, menjaga stabilitas ekonomi, dan banyak hal. Kami melihat itu karena karya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tolonglah para pemimpin bangsa kami dalam membuat kebijakan keputusan strategis bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi gereja, bagi lembaga pendidikan teologi, bagi lembaga pelayanan Kristiani di seluruh pelosok tanah air. Biarlah kegiatan kerohanian, pekabaran Injil boleh terus diberitakan. Sekalipun ada tantangan, kami mengimani Engkau Allah Immanuel menyertai dan menolong. Secara khusus Gereja Kristen Alkitab Indonesia, sinode kami, tolonglah majelis umum, majelis daerah, dan majelis lokal di dalam mengelola dan mengerjakan panggilan gereja di tengah-tengah jemaat. Berkati dan tolonglah Tuhan. Gereja Tuhan, Gereja Kristen Alkitab Indonesia Jemaat Ciputat, Tuhan tolonglah. Sekian lama kami menyelenggarakan ibadah secara online. Ya Tuhan, kami memohon, berikan kesetiaan kepada kami jemaat untuk sungguh-sungguh, makin sungguh-sungguh mengikuti setiap kesempatan kegiatan ibadah. Karena di sana kami diajar, dididik, dievaluasi di dalam kebenaran yang memperbaiki kehidupan kami semakin indah di hadapan-Mu. Bapa yang mengerjakan, yang mempersiapkan setiap kegiatan ibadah, kiranya kekuatan dan pertolongan Tuhan hadir di dalam kesempatan-kesempatan persiapan pelayanan mereka. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, hamba-Mu Bapak Pendeta Joko, Pendeta Daniel, majelis, ketua komisi, koordinator pos, seluruh pelayan,
satukan kegerakan pelayanan kami menjadi berkat bagi jemaat. Demi kemuliaan Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat juga. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami menjadi jemaat-jemaat yang menjadi pelaku-pelaku firman, pewarta-pewarta kebenaran di dalam setiap aspek kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, anakmu Ibu Lasma Borusinaga, Tuhan menjamah dan memulihkan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan lain yang sedang mengalami kelemahan fisik. Jamahlah, kasihanilah, dan sembuhkanlah ya Tuhan. Anak-anak Tuhan yang masih berjuang di dalam pekerjaan, pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Tolonglah ya Tuhan, bantulah ya Tuhan, cukupkanlah ya Tuhan kebutuhan-kebutuhan anak-anak-mu. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan. Tuhan bukakan kesempatan anak-anak kami, saudara-saudara kami untuk bekerja. Yang sedang belajar di bangku siswa, mahasiswa, Tuhan tolonglah anak-anak kami agar sungguh-sungguh mereka belajar dengan tertib, memahami pelajaran yang ia pelajari, dan pada waktunya nanti Engkau mempersiapkan mereka menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Engkau juga memberikan kedewasaan rohani yang makin tinggi di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk persembahan, persepuluhan yang kami bawa kepada Tuhan. Kami mohon Engkau juga memberkati ya Tuhan. Dan biarlah ini dapat dikelola dengan baik oleh bendahara gereja, memberkati jemaat, memperlebar kerajaan Kristus melalui pelayanan yang diselenggarakan oleh GKI Ciputat. Inilah doa syukur, doa syafaat, dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Tolonglah kami menjadi jemaat yang sungguh-sungguh takut, hormat akan Tuhan, dan mendorong kami menjadi pribadi-pribadi Kristiani yang mau terus bertumbuh, dibina di dalam kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami, tolonglah kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita menjadi pelaku firman yang setia. Haleluya. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kuasanya dahsyat dalam kehidupan kita. Kekuatan janji firman sangat teruji. Oleh sebab itu, peganglah firman Tuhan, janji Tuhan di dalam kehidupan kita, dan lakukanlah firman Tuhan di dalam setiap hari-hari hidup kita. Kita punya Allah yang besar. Dia telah berjanji dan pasti akan menggenapinya di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu kembali berdiri. Kita mengatakan pujian. Kita mengatakan, aku punya Tuhan
Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin.